A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya kepadanya lah kami akan kembali. Allah menandaskan bahwa dialah zat yang menunjukkan, yang dapat menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa untuk menentukan hidup dan mati semua makhluk dan benda hidup yang ada di langit dan bumi ini. Tak ada zat lain yang mempengaruhinya dan menghalang-halangi kehendaknya. Dia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya dan mengembalikan mereka kepadanya pada saat hari yang telah dijanjikan, yaitu hari pembalasan, yang saat itu manusia akan diadili dan akan diberi pembalasan sebagaimana mestinya, setimpal dengan amal perbuatannya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, menyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Allah berseru kepada sekalian manusia bahwa kepada mereka telah didatangkan Al-Quran melalui Rasul-Nya. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Di dalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-ancamannya. Ayat ini menyimpulkan fungsi Al-Quran Al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia. Di antaranya yang pertama, mau'izah, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka mencintai yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Pelajaran ini harus betul-betul dapat terwujud dalam perbuatan mereka. Yang kedua, yaitu syifa, yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia, seperti penyakit syirik, kufur, dan munafik. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturunkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, huda, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Yang keempat, yaitu rahmah, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Orang-orang mukmin yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran akan merasakan buahnya. Mereka akan hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dengan menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fatih
ayat 29. Dan firman-Nya, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Surat Al-Balad ayat 17. 4 sifat yang terkandung dalam ayat ini diciptakan Allah sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Artinya, menurut akal, manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima nasihat-nasihat yang baik, menerima petuah-petuah yang dapat mengobati kegoncangan jiwanya, menerima petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani untuk kebahagiaan hidupnya, dan suka hidup damai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi di antara mereka. Sifat rahmah dikhususkan buat orang mukmin di dalam ayat ini, sebab merekalah yang mau menjalani Al-Quran sebagai pedoman dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tidak mau mempercayai apalagi mengerjakan isi kandungannya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada umatnya bahwa rahmat Allah adalah karunia yang paling utama, melebihi keutamaan lain yang diberikan kepada mereka di dunia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar mereka bergembira dan bersyukur atas nikmat yang mereka terima, yang melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kegembiraan orang-orang mukmin karena berpegang teguh kepada Al-Quran digambarkan dalam ayat lain sebagai berikut. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Surat Rum ayat 3. Dan firman-Nya, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Surat Ar-Ra'd ayat 36. Dikatakan bahwa karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari yang lain yang dapat mereka capai, karena karunia Allah dan rahmatnya yang terpancar dari Al-Quran adalah kekal untuk mereka. Sedangkan kenikmatan yang lain bersifat fana dan sementara, yang hanya dapat mereka rasakan selama mereka mengarungi kehidupan di dunia saja. Apabila mereka kembali ke alam baka, kenikmatan yang dapat mereka kumpulkan di dunia itu tidak berguna lagi bagi mereka. Qul ara'aytum ma anzalallah Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu karaman wa halala Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagainya haram dan sebagainya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kami mengada-ngada atas nama Allah? Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mengingkari kebenaran wahyu dan kerasulan Muhammad, bahwa apakah semua rezeki yang telah diturunkan kepada mereka yang menjadi sumber penghidupan mereka, baik tumbuh-tumbuhan atau binatang ternak, dapat ditentukan hukumnya halal atau haram oleh mereka sendiri, padahal sudah jelas bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Maka sebenarnya mereka tidak berhak menentukan hukumnya. Itulah sebabnya maka Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada mereka
bahwa yang berhak menentukan hukum itu ialah yang menciptakan kesemuanya, yaitu Allah. Ataukah mereka beranggapan bahwa Allah telah memberikan izin kepada mereka untuk menentukan hukum, ataukah mereka berbuat sedemikian itu hanya untuk mengada-ngada saja atas nama Allah? Atau anggapan mereka saja bahwa apa yang telah mereka tentukan sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu apa yang mereka haramkan, itulah yang diharamkan Allah, dan apa yang mereka halalkan, itulah yang dihalalkan Allah. Kemungkinan yang pertama, yaitu mereka mendapat izin Allah, adalah untuk mungkin terjadi karena mereka sendiri telah mendustakan wahyu itu sendiri. Maka kemungkinan keduanya lah yang bisa terjadi, yaitu mereka menentukan hukum itu hanyalah atas dasar dugaan semata, atau dengan kata lain mereka mengada-ngada atas nama Allah. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا اللَّهُ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah, sambil berkata menurut prasangka mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah berkenaan dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Allah mengungkapkan kesalahan dari dugaan mereka bahwa pada hari pembalasan nanti setiap orang diberi balasan yang setimpal dengan amalnya. Mereka itu tidak akan dihisab, mereka tidak akan dijatuhi hukuman karena berbuat dusta atas nama Allah, atau karena beranggapan bahwa diri mereka berhak menentukan hukum halal atau haram. Kesalahan mereka itulah yang menyeret mereka kepada kesalahan yang lebih besar, yaitu mereka secara sengaja telah berani mencampuri urusan yang sebenarnya menjadi hak Allah, menentang wahyu yang diturunkan dari Allah, dan mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya'maluna lahu ma yasha'u min makariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quturir rasiyatin i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadinal syakur wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan demikian sekali dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surat As-Saba ayat 13. Allah menjelaskan alasan mengapa mereka harus menerima hukuman, yaitu karena kesalahan mereka sendiri. Allah telah melimpahkan karunia-Nya yang sangat besar kepada manusia, yaitu menurunkan wahyu untuk dijadikan pedoman hidup mereka, agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat, dan telah menentukan halal dan haramnya segala sesuatu, agar mereka terbimbing kepada kehidupan yang makmur dan sentosa. Allah telah menurunkan aneka ragam rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka,
Di akhir ayat Allah menyayangkan mengapa sebagian besar manusia tidak mau mensyukuri segala macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan jalan menentukan ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan Allah. Mereka tidak mau memperdomani wahyu yang telah diturunkan kepada mereka. Kebanyakan dari mereka hidup mengikuti hawa nafsu dan menghambur-hamburkan harta benda karena perasaan takabur dan membanggakan diri. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan iltufiduna fih wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Engkau Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun seberat zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Allah menjelaskan kepada Rasulnya dan kaum muslimin bahwa pada saat Rasulullah melaksanakan urusan yang penting yang menyangkut kepentingan masyarakat, pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat manusia melaksanakan amal perbuatan, tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Dia menyaksikan semua amal perbuatan itu pada saat dilakukannya. Yang termasuk urusan penting dalam ayat ini ialah segala macam urusan yang menyangkut kepentingan umat seperti urusan dakwah Islamiyah, yaitu mengajak umat agar mengikuti jalan yang lurus dengan cara yang bijaksana dan suri tauladan yang baik, membanggakan kesadaran umat agar tertarik untuk melakukan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk pula urusan pendidikan umat dan cara-cara merealisasi pendidikan itu hingga menjadi kenyataan yang berfaedah bagi kesejahteraan umat. Disebut pula bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu mencakup semua urusan berdasarkan pola-pola pelaksanaannya, tidak boleh menyimpang daripadanya karena urusan segala umat secara prinsip telah diatur dalam kitab itu. Kemudian disebutkan semua amalan yang dilakukan oleh hambanya yang telah digariskan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya dengan memperpedoman isi dari wahyu itu dalam urusannya sehari-hari, serta menaati Rasul, karena apa yang diucapkan dan dikerjakan Rasul menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat. Allah menandaskan bahwa segala macam amalan yang dilakukan oleh hambanya tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan pengawasan Allah. Meskipun amalan itu lebih kecil dari benda yang terkecil, ataupun urusan itu maha penting sehingga tak terkendalikan oleh manusia, disebutkannya urusan yang kecil dari yang terkecil dan urusan yang maha penting agar tergambar dalam hati para hambanya bahwa ilmu Allah itu begitu sempurna sehingga tidak ada satu urusan pun yang luput dari ilmunya. Bagaimanapun remehnya urusan itu dan bagaimana pentingnya urusan itu, apalagi urusan itu di luar kemampuan manusia. Ilmu Allah tidak hanya meliputi segala macam urusan yang ada di bumi, tetapi juga meliputi segala macam urusan di langit yang urusannya lebih rumit dan lebih sukar bergambar dalam pikiran manusia. Hal ini untuk menguatkan arti dari keluasan ilmu Allah, sehingga terasalah keagungan dan kekuasaannya. Dari akhir ayat ini Allah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satu urusan pun melainkan telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Maksudnya segala macam urusan itu semuanya dikontrol dan dikendalikan serta dikuasai oleh ilmu Allah yang maha luas dan tercatat dalam kitabnya yang jelas di Lauh Mahfuz. Allah berfirman,
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala rodbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Di ayat ini Allah mengarahkan perhatian kaum muslimin agar mereka mempunyai kesadaran penuh bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan merasakan kekhawatiran dan gundah hati. Wali-wali Allah dalam ayat ini ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai sebutan bagi orang-orang yang membela agama Allah dan orang-orang yang menegakkan hukum-hukumnya di tengah masyarakat, dan sebagai lawan dari kata orang-orang yang memusuhi agamanya, seperti orang-orang musyrik dan orang kafir. Dikatakan tidak ada rasa takut bagi mereka karena mereka yakin bahwa janji Allah pasti akan datang, dan pertolongannya tentu akan tiba, serta petunjuknya tentu membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dan apabila ada bencana menimpa mereka, mereka tetap sabar menghadapi dan mengatasinya dengan penuh ketabahan dan tawakal kepada Allah.